kompos penanaman sayur. Jadi inilah proses proyek penguatan pelajar Pancasila. Tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu pembuatan kompos dan penanaman sayuran organik ya. Perlakuan organik tanpa kimia real. Iya. Itu air biasa itu ya. Saya air biasa menggunakan E4. Coba apa namanya? E4 ini tercipta dari bakteri, dari bakteri mikroba, sehingga ini merupakan salah satu larutan untuk pembuatan kompos, memanfaatkan sampah organik yang ada di lingkungan sekolah. Iya. Jadi selanjutnya kita menanam sayuran dengan perlakuan organik tanpa menggunakan bahan kimia. Oh iya. Jadi sayurannya kita perlakukan organik semua, dari awal sampai panennya semua tanpa kimia. Jadi kita perlakukan secara organik. Ya. Ini penyiapan sampah organiknya. Ini siswa kami sedang melihat bagaimana pembuatan sampah organik yang didemonstrasikan oleh Bapak gurunya. Di sana ada penyiapan lahan penanaman sayur. Greenhouse-nya di sana. Ya, semangat ya untuk mengikuti kegiatan P5 di SMP Negeri 4 Satap Lopok. Proses pembuatan sampah organik, Pembuatan kompos organik ya. Pembuatan kompos berbahan baku sampah kering, sampah organik yang ada di lingkungan sekolah. Kita manfaatkan sampah yang ada di sini untuk kita jadikan pupuk kompos atau pupuk organik. Jadi pupuk ini nanti kita gunakan untuk memupuk tanaman, karena kita ada program P5 di sekolah. Jadi tanaman yang kita tanam itu kita perlakukan secara organik tanpa menggunakan pupuk kimia sedikit pun. Jadilah yang menjadi kegiatan kita di tema gaya hidup berkelanjutan. Dari pemilihan sampahnya, pemungutan sampah, sekolah menjadi bersih. Dan dari sampah itu kita buat kompos. Kompos ini kita gunakan untuk tanaman sayuran yang kita tanam di sekolah. Jadi semuanya dari awal kita perlakukan tanaman itu dengan organik tanpa menggunakan kimia. Ya. Perlu waktu berapa lama nih Pandre dari pencampuran ini prosesnya sampah? sekitar 2 bulan nih pupuknya dapat kita gunakan, bisa juga kurang tergantung dari hasil fermentasinya. Tapi kalau untuk tema ini selama 3 minggu tetap sih kita gunakan pupuk ini nanti dalam proses penanaman. Tergantung dari hasil fermentasinya, kalau memang cepat dia terurai maka cepatlah kita gunakan. Berarti dalam proses fermentasi kita perlu menutup rapat begitu Pandre? Perlu menutup rapat tuh. Iya. Tapi kita harus mengecek secara berkala 4 hari sekali. Kalau dia organiknya sampahnya kering, kita siram dengan larutan E4 dicampur air. Iya. Nah, setiap 4 hari sekali kita cek sampai sampahnya ini menjadi kompos, hancur. Nanti sampah yang keras-keras seperti ini nanti akan hancur dia kalau kena larutan E4. Kita fermentasi selama beberapa waktu itu dia akan hancur. Itu larutan E4 enggak apa-apa kena langsung dengan tangannya Pandre? Enggak apa-apa, ini tidak beracun ini. Ini terbuat dari bakteri, mikroba yang dikhususkan untuk pembuatan kompos. Ya, silakan anak-anak mencoba ya pembuatan komposnya. Mereka sudah tahu Bu materinya, pemahaman konsepnya mereka sudah tahu memisahkan mana sampah yang organik, mana sampah anorganik, mana sampah B3. Mereka sudah tahu. Sehingga mereka dalam proses pemilihan sampah itu, pemungutan sampah itu
mereka sudah bisa memisahkan mana organiknya, mana anorganiknya, mana yang bisa dijadikan pupuknya. Mereka sudah bisa. Dengan adanya tema ini, mereka sudah bisa membuat kompos sendiri. Ini hasilnya. Mereka sudah bisa memilah sampah, memilih sampah mana yang organik dan mana yang anorganik. Nilai dari P5 kali ini mungkin dari kerjasama atau apa yang dinilai nanti pada anak-anak? Kerjasama, disiplin, jujurnya, kemudian tanggung jawabnya di sini kita nilai. Oh iya. Nah, ada kerjasama dalam membuat kompos, disiplinnya dalam membawa alat dan bahan, kemudian jujur, dalam arti kalau kita suruh membawa bahan sekian, misalnya kayak bambu 10 potong, ternyata dia benar membawa 10 potong, itu berarti kita nilai kejujurannya, tanggung jawabnya. Terus tidak kalah penting nanti dalam prosesnya sampai proyeknya berhasil begitu, jadi tanggung jawab. Betul. Penjagaan. Betul. Ini siswa yang melakukan dari awal, siswa yang melakukan, siswa yang berbuat, siswa pun yang akan memetik hasilnya. Iya. Kita Nanti hanya memfasilitasi. berarti Bapak Ibu gurunya nanti bisa membeli ya ke siswa kalau berhasil proyeknya nanti ya. Mereka yang menanam, mereka yang merawat, mereka yang menjaga, kemudian mereka yang akan memetik hasilnya. Kita hanya memfasilitasi saja, mengarahkan, membantu mereka. Jadi mereka lah yang berbuat. Oke Pak Andre, semoga tujuan dari proyek ini tercapai dan sikap dari anak-anak kita dan karakternya tuh bisa sesuai harapan ya. Oke, terima kasih ya siswa kelas 7 ini. Kelas 7. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.